الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. Terjemahan ayat tersebut adalah, Dialah yang telah membangkitkan di tengah-tengah bangsa yang ummi seorang rasul dari antara mereka, yang membacakan kepada mereka tanda-tandanya, dan mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Walaupun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Dan Dia akan membangkitkannya juga pada kaum lain dari antara mereka yang belum bertemu dengan mereka. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tanggal 23 Maret dikenal sebagai Hari Masih Maud dalam Jemaat Ahmadiyah. Kemarin adalah tanggal 23 Maret. Kita beruntung bahwa Allah Ta'ala telah memberikan kita taufik untuk beriman kepada Al-Masih dan Mahdi yang dijanjikan di zaman ini, yang diutus oleh Allah Ta'ala sesuai dengan janjinya dan nubuatan Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada tanggal 23 Maret 1889, di Ludhiana, beliau alaihissalam mengambil baiat pertama dari orang-orang yang mukhlis, dan dengan demikian suatu jemaat orang-orang yang mukhlis pun telah didirikan. Di dalam ayat Al-Quran surat Al-Jumu'ah yang telah saya bacakan tadi, telah disampaikan kabar tentang kedatangan hamba sejati atau Ghulam Shadiq Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pendirian sebuah jemaat melalui beliau. Selain itu, terdapat juga ayat-ayat lain dalam Al-Quran berkenaan dengan kedatangan Masih Maud. Selain itu, ada juga nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Masih Maud dan Mahdi yang dijanjikan dalam hadis-hadis. Saat ini, saya akan menyampaikan secara singkat berdasarkan sabda-sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam, penjelasan ayat-ayat surat Al-Jumu'ah, berbagai tanda dari zaman yang akan datang, dan berbagai nubuatan. Lalu apa pendakwaan Hazrat Masih Maud alaihissalam dalam menafsirkan ayat tersebut. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, maksud dari ayat ini adalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang telah mengutus Rasul pada masa ketika orang-orang telah kosong dari ilmu dan hikmah. Dan ilmu-ilmu hikmah serta keagamaan yang dengan perantaraan itu penyempurnaan jiwa dan jiwa-jiwa manusia mencapai kesempurnaan secara ilmu dan amalan sama sekali telah hilang sirna
dan manusia telah terjerumus ke dalam kesesatan, yakni mereka telah sangat jauh dari Tuhan dan jalannya yang lurus atau siratal mustaqim. Lalu, pada masa seperti itu, Allah Ta'ala mengutus Rasulnya yang ummi, dan Rasul ini mensucikan jiwa-jiwa mereka dan memenuhi mereka dengan ilmu kitab dan hikmah, yakni menyampaikan mereka pada tingkatan keyakinan yang sempurna dengan tanda-tanda dan mukjizat, dan menerangi hati mereka dengan nur pengetahuan tentang Tuhan. Dan kemudian berfirman bahwa ada golongan lain yang akan muncul pada akhir zaman. Mereka pun pada awalnya akan berada dalam kegelapan dan kesesatan dan jauh dari ilmu, hikmah, dan keyakinan. Lalu Allah akan membawa mereka ke dalam corak para sahabat, yakni apa-apa yang telah disaksikan oleh para sahabat akan diperlihatkan kepada mereka, sehingga ketulusan dan keyakinan mereka juga menjadi seperti ketulusan dan keyakinan para sahabat. Dan terdapat dalam hadis bahwa pada saat menafsirkan ayat ini, Hazrat Rasulullah SAW meletakkan tangannya pada pundak Hazrat Salman Farsi radhiyallahu an dan bersabda, "Lau kana al-imanu mu'allaqan bits-thuraya, lana lahu rajulun min Faris." Yakni, jika iman telah terangkat ke bintang Suraya, yakni ke langit, maka seseorang yang berasal dari Farsi akan membawanya kembali. Ini mengisyaratkan bahwa di akhir zaman, seseorang yang berasal dari Farsi akan lahir. Pada zaman yang mana mengenainya tertulis bahwa Al-Quran akan diangkat ke langit. Inilah zaman yang merupakan zaman Masih Maud. Ketika iman terangkat dan Al-Quran terangkat ke langit, yang maksudnya adalah sudah tidak diamalkan lagi, maka zaman ini adalah zaman kedatangan Masih Maud, dan orang yang berasal dari Farsi ini adalah ia yang namanya Masih Maud. Karena serangan salib yang untuk mematahkannya Masih Maud harus datang, serangan tersebut adalah terhadap keimanan. Dan semua hadis-hadis ini telah diriwayatkan untuk zaman serangan salib, dan tertulis bahwa dampak serangan ini pada keimanan manusia sangatlah buruk. Inilah serangan yang dalam kata lain disebut sebagai serangan Dajjal. Terdapat dalam hadis-hadis bahwa pada masa serangan Dajjal ini, banyak sekali orang-orang yang bodoh meninggalkan Tuhan Yang Maha Esa, dan banyak sekali manusia yang kecintaannya pada keimanan menjadi dingin, dan tugas Masih Maud yang paling besar adalah memperbaharui keimanan. Karena serangan tersebut ditujukan pada keimanan. Dan dari hadis Laukan al-Iman yang berkenaan dengan seseorang dari Farsi membuktikan bahwa orang yang berasal dari Farsi tersebut akan datang untuk menegakkan kembali keimanan. Alhasil, dalam kondisi di mana masa Masih Maud dan seseorang yang berasal dari Persia itu sama, dan tugasnya pun sama, yakni menegakkan kembali keimanan. Oleh karena itu, secara meyakinkan terbukti bahwa Masih Maud sendirilah yang merupakan orang yang berasal dari Farsi tersebut, dan ayat ini adalah mengenai jemaatnya. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Arti dari ayat ini adalah setelah kesesatan mencapai puncaknya, yang meraih petunjuk dan hikmah dan menyaksikan mukjizat serta keberkatan Hazrat Rasulullah SAW, hanya ada dua kelompok. Yang pertama adalah para sahabat Hazrat Rasulullah SAW, yang kemudian yang sebelum kedatangan Hazrat Rasulullah SAW mereka terjerumus dalam kegelapan, dan kemudian setelah itu dengan karunia Allah Ta'ala mereka mendapati zaman kenabian dan menyaksikan mukjizat dengan mata mereka sendiri, dan menyaksikan nubuatan-nubuatan, dan keyakinan telah menciptakan suatu perubahan dalam diri mereka, sehingga seolah-olah hanya tersisa satu ruh. Golongan yang kedua adalah kelompok Masih Maud, yang menurut ayat di atas adalah seperti para sahabat, karena kelompok ini pun seperti halnya para sahabat menyaksikan mukjizat Hazrat Rasulullah SAW, dan setelah masa kegelapan dan kesesatan mereka mendapatkan petunjuk.
Dan dalam ayat akharina minhum, yang mana kelompok ini dengan hazanah minhum ini diberikan bagian dari nikmat persamaan dengan para sahabat, ini mengisyaratkan pada kenyataan tersebut, yakni sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhu melihat mukjizat Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyaksikan nubuatan-nubuatan, mereka juga akan menyaksikannya, dan orang-orang di masa pertengahan tidak mendapatkan bagian dari nikmat ini secara sempurna. Maka dari itu, saat ini terjadi bahwa setelah masa 1300 tahun, pintu mujizat Hazrat Rasulullah SAW telah terbuka dan orang-orang menyaksikan dengan mata mereka sendiri bahwa gerhana bulan dan bergerhana matahari terjadi di bulan Ramadan sesuai dengan hadis Daruqutni dan fatwa Ibnu Hajar, yakni gerhana bulan dan matahari terjadi di bulan Ramadan, dan sebagaimana isi hadis tersebut, demikianlah gerhana bulan terjadi pada malam pertama dari malam-malam biasa terjadi gerhana bulan, dan gerhana matahari terjadi pada hari pertengahan dari hari-hari biasa terjadi gerhana matahari. Pada masa ketika terdapat orang yang mendakwakan diri sebagai Mahdi, dan corak seperti ini belum pernah terjadi sejak langit dan bumi diciptakan, karena sampai sekarang tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan bandingannya dalam lembaran sejarah. Tidak ada yang bisa membuktikan dari sejarah bahwa pernah terjadi seperti itu. Jadi ini adalah suatu mukjizat Hazrat Rasulullah SAW yang disaksikan orang-orang dengan mata mereka. Kemudian bintang Zussinin atau komet yang besar yang kemunculannya telah disebutkan terjadi pada zaman Mahdi dan Masih Maud, dan ribuan orang menyaksikan kemunculannya, yaitu komet atau bintang berekor. Demikian juga api Jawa, yang mana ratusan ribu orang menyaksikannya. Demikian juga tersebarnya taun dan dicegah melakukan haji, dan semua orang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Dibangunnya rel kereta api di negeri ini, tidak digunakannya unta-unta. Ini semua adalah mukjizat Hazrat Rasulullah SAW yang pada zaman ini disaksikan, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhu menyaksikan mukjizat-mukjizat. Dikarenakan hal ini, Allah Jalla Sya'nuhu menyebutkan kelompok terakhir ini dengan kata minhum, supaya mengisyaratkan bahwa dalam hal penyaksian mukjizat, mereka pun satu corak dengan para sahabat. Coba perhatikan, apakah selama 1300 tahun terakhir ada yang pernah mengalami masa yang sangat mirip dengan masa Rasulullah SAW? Jemaat kita yang telah didirikan pada zaman ini dalam banyak hal mirip dengan para sahabat. Mereka menyaksikan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda sebagaimana para sahabat telah menyaksikan. Mereka meraih nur dan keyakinan dari tanda-tanda dan dukungan-dukungan yang segar dari Allah Ta'ala sebagaimana yang telah para sahabat raih. Mereka menanggung ejekan, cemoohan, dan celaan orang, dan menanggung penganiayaan sebagaimana yang dialami para sahabat. Hari ini pun keadaannya seperti itu. Berkat tanda-tanda yang jelas dari Allah Ta'ala dan pertolongan-pertolongan samawi serta ajaran-ajaran yang penuh hikmah, mereka meraih kehidupan yang suci sebagaimana yang telah diraih oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Banyak di antara mereka yang menangis dalam solat dan membasahi tempat sujud mereka dengan air mata sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum menangis. Banyak di antara mereka yang mendapatkan mimpi-mimpi yang benar dan dikaruniai dengan wahyu ilahi sebagaimana terjadi pada para sahabat Rasulullah SAW. Banyak di antara mereka yang membelanjakan uang hasil jerih payahnya untuk jemaat, murni untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Di antara mereka didapati orang-orang yang mengingat kematian dan berhati lembut serta menapaki ketakwaan yang sejati. Ia adalah golongan Tuhan yang sedang Tuhan sendiri jaga, dan hari demi hari dia terus mensucikan kalbu-kalbunya dan memenuhi dadanya dengan hikmat-hikmat keimanan dan dengan tanda-tanda samawi. Dia menarik mereka ke arahnya, seperti dulu dia telah menarik para sahabat. Jadi semua ciri-ciri itu, yaitu yang terkandung dalam lafaz akharina minhum, terdapat dalam jemaat ini. Dan pastilah bahwa firman Allah Ta'ala suatu hari akan terpenuhi. Ayat akharina minhum juga menunjukkan bahwa sebagaimana jemaat Hazrat Masih Maud ini memiliki kemiripan dengan jemaat para sahabat, demikian pula imam jemaat ini juga memiliki keserupaan dengan Nabi SAW secara zilli atau bayangan. Nabi suci SAW sendiri menjelaskan bahwa Mahdi yang dijanjikan akan memiliki kemiripan dengan beliau sendiri.
yakni akan memiliki dua kesamaan. Kesamaan yang pertama dalam kaitannya dengan Hazrat Al-Masih alaihissalam, sehingga itulah sebabnya dia juga akan disebut Al-Masih. Kemiripan kedua adalah dalam hubungannya dengan Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karenanya beliau akan disebut Mahdi. Dalam mengindikasikan pada rahasia yang sangat rumit ini, tertulis bahwa sebagian tubuhnya akan tampak dan berwarna seperti orang Israel. Adapun sebagian lainnya adalah orang Arab dalam penampilan dan warna. Hazrat Isa alaihissalam datang pada saat bangsa Musa alaihissalam berada dalam keadaan yang memprihatinkan akibat gempuran para filosofi Yunani. Ajaran dalam Taurat, nubuatan dan mukjizatnya diserang dengan ganas. Selain itu, wujud Tuhan dipahami sebagai seseorang yang, menurut filsafat Yunani, berbaur dengan ciptaan dan bukan pengatur terencana. Dengan kata lain, dia dianggap seperti makhluk pada umumnya yang tidak memiliki segenap kekuatan untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Selain itu, sistem kenabian juga dicemooh. Oleh karena itu, dengan mengutus Hazrat Isa alaihissalam yang datang 1400 tahun setelah Hazrat Musa alaihissalam, Tuhan bermaksud untuk memberikan kesaksian tentang keaslian kenabian Musa serta kebenarannya dan untuk memperbaiki bangunan Musa sekali lagi. Demikian pula, Al-Masih yang dijanjikan juga diutus untuk umat Muslim ini. Pada awal abad ke-14, tujuan dibalik kedatangannya adalah untuk membantah dan memalsukan berbagai serangan yang dilakukan oleh filsafat dan para penipu dari Eropa, serta penolakan mereka terhadap kenabian, nubuatan, dan mukjizat Nabi, tuduhan mereka terhadap ajaran Al-Quran, dan penghinaan mereka terhadap berkah dan kemuliaan Islam. Selain itu, untuk membuat status luhur kenabian Nabi SAW, semoga ribuan rahmat dilimpahkan padanya, bersinar di hadapan para pencari kebenaran dengan kesaksian dan dukungan baru. Ini adalah masalah yang sangat rumit, di mana sebuah wahyu diturunkan yang telah tercatat dalam Barahin Ahmadiyah. Wahyu ilahi ini telah diterbitkan di hadapan ratusan ribu orang dan adalah sebagai berikut. Befuram ke waktu itu nazdik resid wapai Muhammadiyah bermunar bulan tarmuhkam uftad. Hazrat Masih Maud alaihissalam telah menjelaskan artinya dan menerjemahkannya sebagai berikut. Sekarang maju dan tampillah, karena waktumu sudah dekat. Waktunya sekarang akan tiba, di mana umat Muhammad akan diangkat dari lubang, yakni kaum muslim akan diangkat dari lubang, dan langkah mereka akan ditancapkan dengan kokoh di atas menara yang kuat. Hazrat Masih Maud alaihissalam selanjutnya bersabda, Muhammad sosok yang suci, yang terpilih, pemimpin para nabi. Tuhan akan mengatur semua urusanmu dengan benar dan akan memberikan kepadamu semua yang engkau inginkan. Tuhan semesta alam akan mengalihkan perhatiannya ke arah ini. Tujuan dari tanda ini adalah bahwa Al-Quran adalah kitab Allah dan merupakan perkataan dari mulutku. Dan pertimbangkan secara mendalam tujuan apa yang diberikan untuk tanda-tandaku. Allah yang Maha Kuasa menyebutkan ini dalam bentuk wahyu. Saya baru saja menyebutkan bahwa untuk alasan inilah Nabi Isa alaihissalam datang, sehingga dia dapat membenarkan Taurat dengan tanda-tanda yang baru pada saat ketidakpercayaan dan penolakan. Dan untuk alasan inilah Tuhan telah mengutus saya, sehingga dengan tanda-tanda baru, kebenaran Al-Quran dapat ditunjukkan kepada mereka yang tidak menyadarinya. Kata-kata berikut dalam ilham menunjukkan kepada fakta ini. Paya Muhammadian berminar bulan tarmuhkam uftad. Saatnya akan tiba bahwa umat Muhammad SAW akan diangkat dari lubang dan langkah mereka akan ditanam dengan kokoh di atas menara yang kuat. Hal ini juga disinggung dalam wahyu lain yang dicatat dalam Barahin Ahmadiyah. Ar-Rahman allamal Qur'an litunzirukum amma unziru aba'uhum wal tastabina sabilal mujrimin qul inni umirtu wa ana awwalul mu'minin. Artinya, Tuhan yang Maha Pemurah lah yang telah mengajarkan Al-Quran agar engkau dapat memperingatkan orang-orang yang nenek moyangnya tidak diperingatkan, agar jalan orang-orang yang berdosa menjadi nyata. Cara-cara orang berdosa menjadi nyata berarti bahwa firman Allah telah disampaikan kepada mereka.
Katakanlah, aku telah diperintahkan untuk menjadi yang pertama dari orang-orang yang beriman. Hazrat Masih Maud alaihissalam selanjutnya menyatakan, jika seseorang berkata, dengan bergelar Nabi Isa alaihissalam datang untuk membuktikan kebenaran Taurat, oleh karena itu, apa nilai kesaksian Anda dibandingkan dengan kesaksiannya? Isa alaihissalam adalah seorang yang diutus sebagai Nabi Allah dan datang untuk bersaksi tentang kebenaran Taurat. Tetapi dalam kapasitas apa Anda datang untuk bersaksi kepada kebenaran Al-Quran? Dan mereka akan mengatakan, dalam hal ini seorang Nabi diperlukan untuk kesaksian baru, yaitu ini adalah pertanyaan yang orang bisa ajukan. Jawabannya adalah bahwa dalam Islam telah tertutup pintu bagi kenabian yang menegakkan otoritasnya sendiri, yaitu Nabi pembawa syariat. Allah Ta'ala berfirman, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin, tetapi dia adalah utusan Allah dan khataman nabiyyin. Dan disebutkan pula dalam sebuah hadis bahwa la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Dan bersamaan dengan ini, kewafatan Hazrat Isa alaihissalam telah terbukti dari ayat-ayat Al-Quran yang jelas. Oleh karena itu, menyimpan harapan untuk kembalinya beliau ke dunia ini adalah sia-sia. Ini semua disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, dan juga disebutkan bahwa Isa alaihissalam telah meninggal dunia. Oleh karena itu, adalah salah untuk percaya bahwa ia akan datang lagi. Jika ada nabi baru atau lama yang akan datang, lalu bagaimana Nabi kita SAW akan tetap menjadi nabi penutup? Dengan kata lain, kemunculannya tidak akan mematahkan status beliau sebagai khatamun nubuwat. Memang pintu waktu kewalian atau wilayat dan percakapan ilahi tidaklah tertutup, yang berarti bahwa agama yang benar disaksikan dan dibuktikan dengan tanda-tanda baru. Oleh karena itu, tanda-tanda Tuhan, baik yang diperlihatkan melalui seorang nabi atau wali, semuanya sama, karena yang memberikannya adalah sama. Benar-benar merupakan ketidaktahuan dan kebodohan jika berpikiran bahwa ketika Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan dukungan ilahi melalui seorang nabi, maka dukungan itu lebih kuat dan luar biasa. Namun jika itu diberikan melalui seorang wali, maka itu tidak begitu kuat dan tidak luar biasa. Sebaliknya, beberapa tanda dukungan Islam terwujud bahkan pada saat tidak ada nabi atau wali. Misalnya tanda yang diwujudkan dalam bentuk kehancuran Ashabul Fil atau pasukan gajah. Ini adalah jawaban bagi mereka yang mengatakan bahwa jika tidak ada nabi, maka tanda-tanda tersebut tidak dapat terwujud. Bahkan jika ada nabi, tanda-tanda tersebut masih dapat diwujudkan melalui orang suci seperti yang kita lihat dalam contoh Ashabul Fil atau pasukan gajah. Hazrat Masih Maud alaihissalam selanjutnya menyatakan, adalah fakta yang diterima bahwa karomah seorang wali sebenarnya adalah mukjizat nabi yang dia ikuti. Oleh karena itu, jika karomah pada dirinya sendiri merupakan mukjizat nabi, maka bukanlah tanggung jawab orang-orang beriman untuk membedakan antara mukjizat-mukjizat. Selain itu, terbukti dari hadis-hadis sahih bahwa seorang muhaddas seperti para nabi dan rasul termasuk di antara orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Ini adalah argumen lain bahwa muhaddas terhitung dari antara para nabi dan rasul. Bacalah dengan seksama hadis dalam Sahih Bukhari ini. Wa ma arsalna mir rasulin wala nabiyyin wala muhaddasin. Artinya kami tidak mengutus seorang nabi pun baik rasul maupun muhaddas. Juga dalam hadis lain tertulis, ulama ummati ka'anbiya ibani Israel. Para sufi telah membuktikan hadis ini dari Nabi SAW sendiri melalui kasyaf. Dengan kata lain, mereka menerima kesaksian tentang hal ini dari Nabi suci SAW. Perlu juga diingat bahwa kata Rasul telah digunakan secara kiasan dan alegori untuk Hazrat Masih Maud alaihissalam dalam Sahih Muslim. Pertama, dia memberikan bukti sebagai seorang wali dan kemudian juga fakta bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam telah disebut sebagai seorang nabi dalam hadis. Karena alasan inilah, Allah Ta'ala juga telah menggunakan kata-kata seperti itu berkenaan denganku, sebagaimana tertulis dalam Barahin Ahmadiyah. Disebutkan dalam ilham sebagai berikut. Wallazi arsala rasulahu bil huda. Di sini kata Rasul mengacu pada saya yang lemah, yakni Hazrat Masih Maud alaihissalam. Kemudian lihatlah wahyu dalam Barahin Ahmadiyah yang di dalamnya tertulis ilham berikut. Jariullah fi khulalil anbiya, yang artinya pembela Tuhan dalam jubah para nabi. Mereka mengatakan bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam bukanlah seorang nabi, padahal kata nabi disebutkan dalam hadis. Dan Allah yang Maha Kuasa juga memberitahu beliau melalui wahyu bahwa beliau memang seorang nabi. Dalam ilham tersebut, saya disebut Rasul juga dan Nabi juga. Oleh karena itu, menganggap seseorang yang dinamai oleh Tuhan sendiri sebagai kalangan masyarakat awam adalah suatu kesombongan tingkat tinggi. Kesaksian-kesaksian tentang tanda-tanda Tuhan tidak bisa lemah dengan cara apapun, baik itu diberikan melalui seorang nabi atau seorang muhaddas.
Pada kenyataannya, kenabian dan limpahan keberkatan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menghasilkan manifestasi yang memberikan kesaksiannya sendiri. Sedangkan wali hanya mencapai status ini. Tanda-tanda yang dimanifestasikan pada dasarnya adalah kebenaran Nabi suci Shallallahu Alaihi Wasallam dan wali, atau siapapun itu melalui siapa tanda-tanda itu dimanifestasikan, hanya disebutkan sebagai akibatnya. Jadi sebenarnya seorang wali yang bersaksi memperoleh keindahan dari Nabi suci Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi suci Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperolehnya darinya. Mengenai pendakwaan beliau sendiri, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menyatakan, ketika Tuhan melihat dunia tenggelam dalam keadaan yang hina dan bumi penuh dengan kejahatan, maksiat dan kesesatan, Dia mengutus saya dengan misi menyebarkan kebenaran dan mereformasi dunia, dan waktunya sedemikian rupa sehingga orang-orang telah menyaksikan akhir abad ke-13 dan telah memasuki abad ke-14. Kemudian di bawah perintah ilahi, saya menyeru melalui selebaran dan pidato publik yang menyatakan kepada semua orang bahwa saya adalah orang yang ditakdirkan untuk dibangkitkan oleh Tuhan pada awal abad ini untuk menghidupkan kembali agama, mendakwakan bahwa saya telah diutus dengan misi untuk menegakkan kembali iman yang telah hilang dari muka bumi, dan untuk menarik seluruh umat manusia kembali ke kesalehan dan ketakwaan dengan bantuan tangan Tuhan sendiri, dan untuk mereformasi mereka dan menjauhkan mereka dari kekeliruan keyakinan dan amalan. Diungkapkan kepada saya melalui wahyu ilahi beberapa tahun kemudian bahwa Al-Masih yang telah dijanjikan sejak awal kepada bangsa ini dan bahwa Mahdi atau pembaharu terakhir yang ditakdirkan untuk muncul setelah kemunduran Islam dan yang akan memberikan bimbingan langsung dari Tuhan, dan siapa yang akan memberikan kembali hidangan rohani seperti yang telah ditakdirkan dan berkenaan dengan kabar gembira yang telah diberikan kepada Nabi suci Shallallahu Alaihi Wasallam 1300 tahun lalu. Orang yang dimaksud itu adalah aku. Wahyu ilahi dari Tuhan yang Maha Pemurah dalam hal ini turun kepada saya dengan begitu jelas dan terus-menerus, sehingga tidak ada ruang untuk keraguan yang tersisa dalam hal ini. Setiap wahyu yang datang dalam hal ini tertancap kuat dalam pikiran saya seperti paku baja, dan semua wahyu ini mengandung nubuatan mendalam yang kemudian tergenapi dengan begitu terang layaknya sinar di siang hari. Kemudian Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, di waktu dan di masa seperti ini, tatkala cahaya guna mengenal wujud Tuhan telah menjadi redup dan pada akhirnya tersembunyi di dalam tabir ribuan kegelapan hawa nafsu, bahkan banyak manusia yang menempuh jalan ateisme, dan dunia penuh dengan dosa, kelalaian, dan kelancangan, maka sifat ghirah atau ketidakrelaan, kejalalan, dan kemuliaan Allah Ta'ala berkehendak agar Dia menzahirkan kembali wujudnya di hadapan manusia. Jadi, sebagaimana kebiasaannya yang telah ada sejak dahulu, dan keadaan di masa kita yang memiliki ciri-ciri seperti ini, maka Allah Ta'ala telah membangkitkanku di awal abad ke-14 untuk memperbaharui iman dan makrifat itu. Dengan pertolongan dan karunia-Nya, tanda-tanda langit zahir melalui perantaraan tanganku. Doa-doa terkabul sesuai dengan kehendak dan maslahat-Nya. Hal-hal gaib diberitahukan kepadaku. Hakikat-hakikat dan makrifat-makrifat Qur'ani dijelaskan kepadaku, dan perkara-perkara syariat yang sulit dan rumit menjadi terselesaikan. Aku bersumpah demi Tuhan yang Maha Mulia dan Penyayang, yang adalah musuh bagi kedustaan, dan Tuhan yang membinasakan orang yang mengada-adakan kedustaan, bahwa aku adalah berasal darinya. Aku telah datang tepat di waktu kebangkitannya, dan aku berdiri sesuai dengan perintahnya. Dia ada bersamaku di setiap langkahku. Dia tidak akan menyia-nyiakan aku, dan Dia tidak akan memasukkan jemaatku ke dalam kehancuran selama Ia belum menyempurnakan segenap pekerjaannya, seperti halnya yang telah Dia kehendaki. Dia telah mengutusku di permulaan abad ke-14 demi penyempurnaan nur. Dia telah menyempurnakan gerhana bulan dan matahari di bulan Ramadan untuk mendukung kebenaranku, dan Dia telah menampakkan tanda-tanda yang sangat nyata di bumi, yang adalah cukup bagi setiap pencari kebenaran. Dan dengan demikianlah Dia menyempurnakan hujahnya. Kemudian beliau alaihissalatu wassalam bersabda, adapun keberatan dari orang lain, tatkala mereka berhak mempertanyakan, mengapa kita harus menerima pendakwaan diri sebagai Masih Maud ini, yakni mengapa perlu menerima pendakwaan beliau alaihissalatu wassalam, kemudian apakah dalil-dalil bahwa engkaulah benar Masih yang dijanjikan itu?
Ya benar, masa yang dimaksud itu telah diketahui. Keadaan-keadaannya pun seluruhnya sama seperti itu, dan tanda-tanda pun telah tampak. Tetapi bagaimana dapat diketahui bahwa memang engkaulah sosok Masih yang dijanjikan itu? Beliau alaihissalatu wassalam bersabda, jawabannya adalah bahwa dari isyarat-isyarat yang telah disampaikan oleh Al-Quran Syarif dan hadis-hadis berkenaan dengan zaman kedatangan, negeri dan daerah tempat akan bangkitnya wujud Masih yang dijanjikan, keadaan-keadaan yang secara khusus akan terjadi di masa kebangkitan Masih Maud, peristiwa-peristiwa bumi dan langit yang sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran akan menjadi tanda-tanda kebangkitan Masih Maud, dan ilmu-ilmu serta makrifat-makrifat yang akan menjadi kekhasan wujud Masih Maud itu, Allah Ta'ala telah menghimpun semua hal itu di dalam diriku, di dalam zamanku, dan di dalam negeriku. Musibah-musibah telah terjadi. Berbagai penyakit, gempa bumi, dan tanda-tanda langit pun tengah terpenuhi. Saya mendakwakan diri, dan Allah Ta'ala pun telah memperlihatkan tanda-tandanya melalui tanganku ini. Maka dari itu, mengapa kalian berkata bahwa yang dijanjikan itu bukan aku? Inilah dalil-dalilku. Allah Ta'ala telah menghimpun semua hal itu di dalam diriku, di dalam zamanku ini, dan di dalam negeriku ini. Kemudian, sebagai pemberi ketenangan, sebagian besar adalah dari dukungan samawi yang menyertaiku. Beliau alaihissalatu wassalam bersabda bahwa di antara dukungan-dukungan samawi itu adalah bintang-bintang berekor, gerhana bulan dan matahari, tersebarnya wabah taun, gempa-gempa bumi, dan banyak hal lainnya. Dalam menjelaskan tentang nubuatan kemajuan jemaat, tanda-tanda dan pertolongan-pertolongan Tuhan, beliau alaihissalam telah banyak menjelaskan hal ini, dan telah banyak buku tentang ini yang beliau tulis, sebagaimana sebelumnya pun saya telah menyampaikannya. Ada beberapa yang akan saya sampaikan di sini. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, satu tanda yang sangat agung adalah 23 tahun sebelum ini, di dalam Barahin Ahmadiyah tertera ilham bahwa orang-orang akan berupaya untuk melenyapkan jemaat ini. Mereka hingga saat ini pun masih berupaya dan telah berlalu 130 atau 132 tahun. Mereka akan mengupayakan setiap rencana, kan tetapi aku, Allah Ta'ala berfirman, akan membesarkan jemaat ini. Aku akan menyempurnakannya, dan ia akan menjadi sebuah pasukan, dan ia akan terus menang hingga hari kiamat. Aku akan memasyhurkan nama engkau hingga pelosok-pelosok dunia, dan orang-orang akan datang berbondong-bondong dari tempat yang jauh, dan bantuan keuangan akan datang dari segenap penjuru. Luaskanlah tempat tinggalmu, karena persiapan ini tengah berjalan di langit. Kini perhatikanlah, dari masa manakah nubuatan ini dahulu diturunkan, dan kini tengah sempurna. Ini adalah tanda dari Tuhan, dan tengah disaksikan oleh mereka yang memiliki mata sanubari. Namun di pandangan mereka yang buta, hingga saat ini belum zahir suatu tanda pun. Sebagaimana yang saya katakan, rinciannya sangat banyak. Saya akan menjelaskan beberapa tanda lagi di sini. Beliau alaihissalatu wassalam bersabda berkenaan dengan tanda-tanda keilmuan dan dukungan-dukungan. Suatu ketika ada seorang Hindu datang kepadaku di Kadian yang namanya tak kuingat lagi. Kemudian tertulis bahwa, aku ingat namanya adalah suami Sadhu Sugan Chandar. Dan ia berkata bahwa, saya ingin mengadakan suatu pertemuan keagamaan. Pertemuan ini dipopulerkan dengan nama Konferensi Besar Agama-Agama Dharma Mahotsav. Tuan pun silakan menulis makalah berkenaan dengan keindahan-keindahan agama Tuan untuk dibacakan dalam acara tersebut. Aku menyampaikan permohonan maaf untuk tidak bisa mengikuti, namun beliau dengan nada memelas memohon dengan mengatakan, Tuan harus menulis makalah. Karena aku tahu bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa dengan kekuatan pribadiku, maka aku merasa di dalam diriku tidak ada kekuatan. Aku tidak dapat berbicara sebelum Tuhan mengajarkanku bicara, dan aku tidak dapat melihat sebelum Dia memperlihatkan sesuatu padaku. Untuk itu, aku memanjatkan doa di hadapan Ilahi, supaya Dia mengajarkan aku suatu judul makalah yang dapat mengungguli seluruh pidato-pidato yang ada dalam acara nanti. Setelah memanjatkan doa, aku melihat bahwa ada suatu kekuatan yang telah ditiupkan ke dalam diriku, dan aku merasakan di dalam diriku ada satu gerakan kekuatan samawi itu. Dan kawan-kawan yang saat itu hadir mengetahui bahwa aku tidaklah menulis bahan-bahan untuk makalah itu. Apapun yang ditulis hanya menulis secara spontan, dan begitu cepatnya aku menulis, sehingga menjadi sulit untuk juru tulis yang menyalin tulisan itu dengan begitu cepatnya. Ketika aku menamatkan penulisan makalah, aku menerima wahyu dari Allah Ta'ala yang berbunyi, makalah itu akan unggul. Kesimpulannya adalah ketika makalah itu dibacakan dalam acara tersebut, ketika dibacakan, bagi para hadirin yang menyimak menimbulkan kondisi yang menggembirakan, dan setiap orang menyampaikan pujiannya, sampai-sampai seorang Hindu yang menjadi pemimpin sidang pada acara itu secara spontan menyatakan dengan lisannya
bahwa makalah tersebut telah mengkuli seluruh makalah lainnya. Surat kabar berbahasa Inggris yang bernama Civil and Military Gazette yang terbit di Lahore memuat berita berbagai kesaksian bahwa makalah tersebut telah unggul, dan mungkin sekitar 20 surat kabar berbahasa Urdu yang juga turut memberikan kesaksian. Kecuali beberapa pihak yang memendam kebencian, sebagaimana yang keluar dari lisan para peserta dalam acara itu, yaitu bahwasanya makalah itu mengungguli yang lainnya. Dan sampai hari ini, ada saja orang-orang yang dapat memberikan kesaksian seperti itu. Bahkan di masa sekarang ini pun, orang-orang menerima Ahmadiyah setelah membaca buku filsafat ajaran Islam ini. Alhasil, nubuatanku telah tergenapi dengan perantaraan kesaksian setiap golongan dan surat-surat kabar berbahasa Inggris bahwa materi ceramah tersebut telah unggul. Pertarungan ini seperti pertarungan yang terpaksa dilakukan oleh Hazrat Musa alaihissalam dengan para tukang sihir. Karena dalam pertemuan tersebut, orang-orang yang berasal dari berbagai perspektif pemikiran telah menyampaikan ceramah-ceramahnya berkenaan dengan agama-agama mereka. Termasuk di antaranya adalah beberapa penganut agama Kristen, sebagian lagi orang-orang Hindu Sanatan Dharam, dan Arya Samaj, Brahma, Sikh, dan sebagainya sebagiannya lagi adalah kelompok kaum Muslim yang menentang. Semuanya telah membuat tongkat-tongkat ular khayalan mereka. Tapi karena Tuhan telah memberikan materi keislaman dengan perantaraan tanganku melalui sarana pidato yang kudus dan dipenuhi dengan ma'rifat untuk melawan mereka yang menjadi ular besar, lalu menelan semuanya, dan sampai sekarang pidato yang berasal dariku itu sangat dikenal dan mendapatkan tempat di hati orang-orang. Alhamdulillah ala zalik. Kemudian beliau alaihissalam menyebutkan nubuatan lain. Ini adalah tanda ilahi yang disebutkan dalam Barahin Ahmadiyah, dan hal itu adalah, Ya Ahmad, Fadatir rahmah ala syafataika. Wahai Ahmad, mata air kefasihan dan ketinggian bahasa telah dialirkan di bibir engkau. Jadi pemenuhannya telah terjadi selama bertahun-tahun. Banyak buku-buku ditulis dalam bahasa Arab yang fasih dan berkualitas tinggi dan dipersembahkan kepada para cendekiawan Islam dan Kristen dengan hadiah ribuan rupiah. Namun tidak ada yang mengangkat kepala dan tidak ada yang maju untuk bertanding. Apakah ini pertanda Tuhan ataukah perkataan sia-sia manusia? Orang-orang berbicara, dan hari ini pun mereka berbicara. Tetapi hingga saat ini tidak ada yang datang untuk bertanding. Kemudian sebagai tanda pengabulan doa, beliau alaihissalam menceritakan suatu kejadian pengabulan doa. Ada banyak kejadian seperti ini, saya akan sampaikan satu di antaranya. Beliau alaihissalam bersabda, tanda yang zahir itu pada masa ini adalah pengabulan sebuah doa yang pada hakikatnya termasuk dalam kategori menghidupkan orang mati. Penjelasan singkatnya adalah sebagai berikut. Ada orang yang bernama Abdul Karim bin Abdul Rahman, penduduk Hyderabad, Deccan, adalah seorang pelajar di madrasah kami. Ia digigit anjing gila. Kami mengirimnya ke Kasoli untuk mendapatkan pengobatan. Pengobatan di Kasoli itu berlangsung beberapa hari. Lalu ia kembali dibawa pulang ke Kadian. Setelah berlalu beberapa hari, nampak gejala-gejala gangguan jiwa yang lazimnya muncul setelah seorang digigit anjing gila. Ia mulai takut air dan timbul kondisi yang mengkhawatirkan, sehingga hatiku dibuat iba terhadap pemuda pendatang yang malang dan miskin itu. Akhirnya timbul kondisi khas untuk mendoakannya. Setiap orang menganggap bahwa pemuda tak berdaya itu akan meninggal dalam waktu beberapa jam. Untuk hati-hatian, ia dikeluarkan dari asrama dan dipindahkan ke sebuah tempat lain yang terpisah dari orang-orang lainnya. Kami mengirim telegram kepada dokter berkebangsaan Inggris di Kasoli dan menanyakan kalau ada obat untuk penyakit tersebut. Datanglah jawaban melalui telegram yang menyatakan bahwa tidak ada obat yang dapat menyembuhkannya. Namun dalam hatiku timbul perhatian khusus atas pemuda pendatang ini. Sahabat-sahabatku pun berulang kali memintaku untuk mendoakannya. Karena dalam ketidakberdayaan itu, anak tersebut pun patut dikasihani. Timbul juga perasaan khawatir dalam hati. Jika ia sampai meninggal, akan muncul cemoohan musuh dalam bentuk yang buruk. Mereka yang memusuhi dan para penentang akan membuat kegaduhan.
karena beliau alaihissalam telah membuat pendakwaan-pendakwaan besar berkenaan dengan pengabulan doa. Lalu hatiku diliputi keprihatinan dan rasa kasihan yang mendalam terhadap anak itu, dan timbul perhatian pada mukjizat yang bukan berasal dari upaya pribadi, melainkan semata-mata berasal dari Allah Ta'ala, yang jika pengaruh itu timbul, dampaknya akan diperlihatkan atas izin Tuhan. Dengannya, anak yang hampir menjadi mayat itu dapat hidup kembali. Alhasil, terciptalah kondisi tawajuh atau konsentrasi kepada Allah Ta'ala dalam berdoa. Dan ketika tawajuh itu sampai pada puncaknya, dan keperihan telah menguasai diriku sepenuhnya, lalu si sakit yang sejatinya adalah mayat, karena tidak ada kemungkinan untuk sembuh, mulai memperoleh hasil dari tawajuh tersebut, dengan hilangnya gejala-gejala penyakit, takut terhadap air atau menghindar dari cahaya, dan kondisinya dapat membaik seketika. Lalu ia mengatakan bahwa sekarang ia tidak lagi takut air. Lalu ia pun diberi air, dan tanpa rasa takut ia meminum air itu, bahkan berwudu dengan air wudu itu. Dengan air itu lalu sholat. Ia tidur semalaman, dan kondisi yang membahayakan telah hilang, hingga kemudian ia sembuh total beberapa hari kemudian. Beliau alaihissalam bersabda, seketika itu dimasukkan ke dalam hatiku bahwa kondisi gangguan jiwa yang muncul dalam dirinya bukanlah berarti bahwa penyakit itu akan membinasakannya, melainkan supaya tanda Tuhan muncul. Dan orang-orang yang berpengalaman mengatakan bahwa di dunia ini tidak pernah dijumpai kejadian seperti itu, di mana orang yang telah digigit oleh anjing gila dan telah tampak gejala-gejala gangguan jiwa pada dirinya dapat sembuh lagi dari penyakit itu dan menjadi normal kembali. Bukti apalagi yang lebih jelas dari fatwa ini? Dari fakta ini, para ahli di bidang ini yang oleh pemerintah telah ditetapkan sebagai dokter khusus untuk mengobati penyakit anjing gila di kota Kasoli telah menjawab telegram kami dengan tegas bahwa, maaf, tidak ada yang dapat dilakukan oleh Abdul Karim. Kemudian seraya menceritakan tanda berkenaan dengan Alexander Dowie, beliau alaihissalam bersabda, Dr. Dowie yang memiliki keagungan dan kemuliaan layaknya raja di mata orang-orang Amerika dan Eropa telah dibinasakan oleh Tuhan melalui mubahalah denganku dan doaku. Dan dia memalingkan perhatian seluruh dunia ke arahku. Dan peristiwa ini menjadi terkenal di semua surat kabar kenamaan dunia dan menjadi populer di dunia internasional. Kemudian beliau alaihissalam bersabda berkenaan dengan salah satu tanda lainnya. Maulwi Ghulam Dastagir Qusuri secara pribadi menantangku untuk bermubahalah dan dalam bukunya ia menulis doa, semoga Allah membinasakan pendusta. Namun beberapa hari kemudian justru ia sendiri yang binasa. Ini merupakan satu tanda kebenaran bagi para mullah penentang kebenaran jika saja mereka memahami. Kemudian beliau alaihissalam menjelaskan berkenaan dengan satu tanda lainnya dan bagaimana dukungan Allah Ta'ala terhadap beliau alaihissalam. Beliau alaihissalam bersabda, setelah membaca buku Maulwi Ghulam Dastagir Qusuri, setiap orang bijak akan dapat memahami bagaimana ia telah bermubahalah denganku atas keinginannya sendiri dan menyiarkannya dalam bukunya yang berjudul Faizi Rahmani. Lalu ia meninggal hanya beberapa hari saja setelahnya. Juga bagaimana Chiragdin, penduduk Jammu, yang bermubahalah denganku atas kehendaknya juga. Dan ia menulis bahwa agar kiranya Allah memberikan kebinasaan bagi pendusta di antara kami. Lalu ia dan anaknya mati beberapa hari kemudian karena penyakit pes. Ia adalah seorang maulvi lainnya dari Jammu. Terkait beberapa keberatan yang disampaikan oleh kaumku, aku sama sekali tidak menghiraukannya. Dan adalah kekufuran jika aku takut kepadanya lalu meninggalkan jalan kebenaran. Hendaknya mereka berpikir bahwa kepada seseorang yang mana Allah Ta'ala telah mengaruniakan mata rohani untuknya, telah memperlihatkan jalan untuknya, telah mengaruniakan ia dengan percakapan dan tutur kata dengannya, dan telah memperlihatkan ribuan tanda-tanda demi membuktikan kebenarannya. Mengapa ia harus terpengaruh dengan ungkapan seorang penentang dan lantas ia berpaling dari matahari kebenaran ini? Saya tidak akan terpengaruh dengan ucapan-ucapan orang-orang dan meninggalkan kebenaran. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, aku pun tidak menghiraukan jika ada penentang dari dalam atau luar yang sibuk untuk memfitnahku, karena dengan perantaraan ini jugalah mukjizat kebenaranku tengah terbukti. Jika orang-orang memfitnah beliau, ini pun akan menjadi bukti mukjizat kebenaran beliau.
Jadi bagaimana dapat membuktikan bahwa jika aku memiliki setiap hal buruk itu, yaitu hal-hal buruk seperti yang mereka katakan, jika mereka berkata bahwa jika aku memiliki hal-hal buruk itu, sebagaimana keberatan mereka, yaitu aku adalah penipu, pendusta, dajjal, pengada-ada, pengkhianat, melakukan korupsi, mengadakan perpecahan di antara manusia, pemfitnah, fasik, pendosa, dan kurang lebih telah mengada-adakan dusta atas nama Tuhan hingga 30 tahun lamanya. Jika aku adalah pencaci maki orang-orang saleh dan suci, dan di dalam sanubariku hanya ada keburukan, kekejian, dosa, mengikuti hawa nafsu, dan tiada lagi diriku selain hal-hal ini. Jika aku menjalankan rencana ini demi kepentingan duniaku semata, dan nauzubillah sesuai dengan ucapan mereka bahwa aku tidak lagi percaya kepada Tuhan. Jika aku memiliki semua keburukan-keburukan yang ada di dunia, dan diriku penuh dengan segala jenis kezaliman, aku telah memakan harta banyak orang sebagaimana tuduhan mereka. Aku telah mencaci maki orang-orang yang suci seperti halnya malaikat, menghina-hina orang-orang suci, dan aku telah terdepan dalam setiap keburukan dan kedustaan. Maka apakah rahasianya bahwa kendati pun aku disebut sebagai sosok keji, tercela, pengkhianat, dan pendusta, setiap datang kepadaku orang yang mengaku dirinya sebagai malaikat, lantas ialah yang mati. Siapa saja yang datang bermubahalah, dialah yang mati. Siapa saja yang berdoa buruk untukku, doa buruk itulah yang menimpanya. Siapa saja yang menyeretku ke pengadilan, orang itulah yang menelan kekalahan. Jika semua hal itu ada di dalam diriku, yaitu hal-hal buruk itu, tetapi bagi siapa saja yang datang melawanku, maka Allah Ta'ala justru membinasakannya, dan Dia menurunkan keunggulan kepadaku, maka ini sungguh merupakan tuduhan-tuduhan yang aneh atasku. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, maka dari itu sebagai contoh, Anda sekalian akan menyaksikan bukti hal-hal tersebut di dalam kitab Hakikatul Wahyu ini. Banyak sekali contoh yang beliau berikan di dalam kitab Hakikatul Wahyu ini. Jika seorang membacanya, banyak sekali hal-hal atau tanda-tanda yang akan tampak padanya. Beliau alaihissalam bersabda, hendaknya yang terjadi adalah akulah yang binasa dalam ajang pertandingan ini. Hendaknya akulah yang disambar petir itu. Sesuai asas yang ada, akulah yang seharusnya binasa. Seandainya semua keburukan itu ada di dalam diri saya, maka akulah yang diserang petir itu. Dan mereka tidak perlu lagi susah payah berdiri untuk melawanku. Seandainya aku memang buruk seperti itu, maka tidak perlu lagi mereka menghadapiku karena Tuhan sendirilah yang menjadi musuh bagi pendosa. Seandainya aku adalah pendosa itu, maka Tuhan sendirilah yang menjadi musuhku. Karena Allah Ta'ala tidaklah menghendaki kerusakan di bumi. Beliau alaihissalam bersabda, alhasil, demi wujud Tuhan, renungkanlah, mengapa justru sebaliknya yang nampak zahir. Mengapa justru orang-orang saleh itu yang mati, yakni orang-orang yang menamakan dirinya saleh. Dan Tuhan menyelamatkanku dalam setiap medan pertandingan. Bukankah dengan ini terbukti mujizat kebenaranku? Tuduhan yang kalian lontarkan ini pun termasuk mujizat kebenaranku, karena dengan inilah kebenaranku menjadi terbukti. Alhasil, hal ini pun patut disyukuri, karena hal-hal buruk yang ditujukan kepadaku ini pun semua ini memberi bukti akan mujizat kebenaranku. Jadi ini adalah beberapa misal dan hal-hal yang saya sampaikan secara ringkas di sini dari rujukan beliau alaihissalam. Jika saja para penentang menelaah buku-buku karya beliau dan menyaksikan pertolongan-pertolongan dan tanda-tanda Allah Ta'ala yang menyertai beliau, sebagaimana telah saya sampaikan, tanda-tanda itu tertera di banyak buku-buku karya beliau. Mereka, yaitu para penentang pun telah menyaksikan bahwa zaman membutuhkannya. Bahkan beberapa ulama yang melontarkan keberatannya pun membenarkan bahwa zaman tengah membutuhkan sosok pembaharu dan Mahdi. Namun tetap saja mereka pun terus mengingkari wujud yang telah dikirim dari Allah Ta'ala. Dengan sikap ini, mereka pun tengah menyesatkan umat Islam secara umum. Tanda-tanda langit telah sempurna. Nubuatan-nubuatan dari Yang Mulia Rasulullah SAW telah terpenuhi. Namun tetap saja mereka menuruti ketidakberuntungan mereka dan tidak melihat ke arah ini. Jika saat ini kaum muslim memahami hakikat ini, bahwa Masih dan Mahdi yang akan datang itu telah datang, dan sosok pecinta hakiki dan hadim sejati dari baginda Rasulullah SAW itu inilah orangnya, dan berbaiat kepadanya sebagaimana perintah Hazrat Rasulullah SAW adalah harus baginya, yaitu baiat masuk ke dalamnya dengan penuh kesetiaan, maka kaum muslim
dapat mengupayakan keunggulannya di dunia ini. Jika tidak, keadaan seperti inilah yang akan terus terjadi, seperti yang tengah terjadi kini. Dengan mengimaninya, maka kita akan menjadi orang-orang yang menarik karunia-karunia Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberikan akal sehat dan pemahaman kepada mereka. Para Ahmadi di samping berdoa untuk diri mereka sendiri di bulan Ramadan, berdoa jugalah untuk perlindungan jemaat dari segala macam fitnah. Berdoa jugalah untuk umat Islam. Semoga Allah Ta'ala membukakan mata mereka dan mengeluarkan mereka dari kegelapan dan memberi mereka pemahaman bahwa orang yang benar-benar mengetahui kedudukan Khatamun Nabiyyin Hazrat Rasulullah SAW adalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, Masih Maud dan Mahdi Maud alaihissalatu wassalam, serta jemaat beliau alaihissalatu wassalam. Para Ahmadi Pakistan harus secara khusus berdoa untuk negeri mereka. Hendaknya berdoalah untuk para Ahmadi di Pakistan. Semoga Allah melindungi negara dari para pengacau, penjahat, elemen-elemen dan pemimpin yang egois. Demikian pula doakan juga untuk para Ahmadi di Burkina Faso. Semoga Allah Ta'ala melindungi mereka dari segala kejahatan. Ingatlah juga para Ahmadi di Bangladesh khususnya dalam doa-doa. Di sana setiap hari Jumat ada saja bahaya yang mengancam. Doakan juga untuk segenap dunia Ahmadiyah. Semoga Allah Ta'ala melindungi setiap Ahmadi dari setiap kejahatan dan menganugerahkan keteguhan kepada setiap Ahmadi dan meningkatkan keimanan dan keyakinan mereka. Doakan juga agar dunia terhindar dari kehancuran. Saat ini dunia tengah berdiri di ambang api. Dunia juga tengah bergerak ke arah perang. Disebabkan oleh itu pun dapat mengakibatkan kehancuran dan kejahatan moral yang telah mencapai titik ekstrim. Dan bagaimana cara orang-orang ini meninggalkan Allah Ta'ala. Jangan sampai mereka menjadi pemicu murka Allah Ta'ala dan jangan sampai azab Allah Ta'ala turun atas mereka. Semoga Allah Ta'ala melindungi para Ahmadi dari segala kejahatan, memberikan taufik kepada para Ahmadi untuk menunaikan kewajiban dan haknya serta melindungi mereka dari segala macam musibah dan melindungi mereka di bawah perlindungannya. Saya juga ingin mengumumkan bahwa Al-Fazl Internasional yang sudah terbit sebagai surat kabar mingguan atau 2 kali seminggu, kini telah menjadi harian Al-Fazl mulai tanggal 23 Maret. Oleh karena itu sebanyak mungkin para pembaca yang mengetahui bahasa Urdu harus membacanya, membelinya dan berlangganan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada semuanya untuk mengambil manfaat darinya dan juga memberi taufik kepada mereka yang menulis di Al-Fazl, semoga menjadi penulis yang berkualitas tinggi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.